Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Saifan, di kuliah online pengantar mekanika kuantum. Kali ini kita akan membahas himpunan lengkap operator komut. Apa itu maksudnya? Nah, kita langsung saja meluncur ke materinya, ke buku saya. Kalian bisa buka buku saya, halaman 62. Maksudnya begini. Dua buah observable A dan B, katakanlah gitu ya, dikatakan kompatibel jika komutasi. Nah, ini adalah operasi komutasi ya, dari dua buah operator. Jika komutasi operator-operatornya itu sama dengan 0. Nah, kita tahan dulu apa itu yang dimaksud kompatibel ya. Jadi prinsipnya, definisi dulu. Dua buah observable itu dikatakan kompatibel jika komutasi operator-operatornya itu sama dengan 0 atau komut, begitu ya. Oke, kita coba lakukan apa ya, penguraian sedikit lebih detail. Jadi begini maksudnya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu pengukuran dua buah besaran, begitu ya, katakanlah A dan B itu bergantung orde yang mereka bawa. Maksudnya bergantung bagaimana cara kita mengukurnya. Jadi misalkan begini, saya mengukur A, besaran A begitu ya, nilainya berapa, lalu berikutnya saya mengukur besaran B. Ini secara umum hasilnya akan berbeda kalau saya mengukur B lalu A. Jadi bisa saja berbeda, dan peluangnya kalau dikalikan juga bisa berbeda, begitu maksudnya. Jadi A, B, dan BA ini kalau secara berurutan dan berbeda urutannya begitu, hasilnya itu bisa sangat berbeda. Nah, kenapa begitu? Kita simak dulu secara detail ya. Jadi prinsipnya gini, kalau kita memberikan aksi pada suatu keadaan, itu kan akan muncul suatu keadaan baru. Nah, jadi begini, kalau ada keadaan, saya beri aksi dengan mengukur besaran A, observable A ya, dengan suatu operator begitu, maka akan muncul keadaan baru. Nah, lalu kalau saya mau mengukur B, tentu yang diukur oleh B ini adalah keadaan yang baru ini, gitu. Dan keadaan baru ini kan bergantung dari nilai dari A tadi. Nah, jadi ketika mengukur B itu yang akan diukur keadaannya bukan keadaan semula yang awal, tapi keadaan yang sudah diberi aksi oleh A tadi. Jadi keadaannya sudah keadaan baru mengukur B. Tentu secara alamiah kita akan bisa saja mendapatkan hasil yang berbeda ketika kita ukur B dulu. Kalau ada sebuah keadaan kita ukur B, maka keadaan itu sudah berubah menjadi keadaan baru. Lalu kalau kita mengukur A, nah tentu berbeda. Nah, kalau dari prosesnya akan terlihat berbeda. Jadi ketika A yang belakangan, maka yang diukur itu sebenarnya adalah keadaan yang baru setelah ada B. Tetapi kalau A diukur dulu, itu adalah yang diukur adalah keadaan dari A awal itu sendiri. Jadi proses pengukurannya pun berbeda. Makanya secara umum hasilnya akan berbeda. Seperti itu ya. Oke, mungkin saya baca lagi di sini. Nah, di sini ada catatannya, tapi ternyata jika A tidak komut, sistem berada pada suatu keadaan si A, katakanlah begitu. Kalau diukur A, maka hasilnya tentu salah satu sesuai nilai dari A ini, begitu kan? Berikutnya, jika B diukur, keadaan sistem akan berada pada salah satu suatu keadaan B. Nah, jadi gini, ketika mengukur B itu bukan lagi pesi yang awal begitu, tapi yang baru, yang sudah pesi baru, keadaan yang baru yang setelah dilakukan pengukuran A begitu. Nah, tentu lalu bagaimana kalau saya mengukur A, B, lalu saya mengukur A lagi? Nah, tentu secara umum juga hasilnya akan berbeda lagi. Karena waktu pertama kali saya mengukur A, keadaan yang saya ukur adalah keadaan awal.
Nah, setelah saya ngukur B, tentu ada keadaan berubah karena faktor B ini kan. Nah, maka ketika saya ngukur A lagi, tentu keadaan yang terukur adalah keadaan yang baru. Dan ini hasilnya akan berbeda. Tapi ternyata itu terjadi jika A dan B tadi tidak komut. Lalu bagaimana jika A dan B itu komut? Nah, jika A dan B ini komut, ternyata hasil perhitungan ini tidak seperti itu. Maka keadaannya akan sama terus. Jadi saya ngukur A, ya keadaannya itu. Ngukur B, itu ya sama keadaan dari A tadi. Kalau saya ngukur A lagi, ya keadaannya sama terus. Nah, kenapa begitu? Saya bisa memberikan sedikit analogi. Harapannya kalian bisa memahami analogi ini. Analoginya begini. Ketika kita mengukur dua besaran yang berbeda, secara alamiah alat ukurnya kan berbeda ya. Dan katakanlah saya mengukur posisi dan energi, tentu alat ukurnya berbeda. Dan alat ukur berbeda ini tentu skalanya juga beda. Dan skala ini adalah salah satu hasil ukur yang mungkin. Jadi kalau saya pakai penggaris untuk mengukur panjang, katakanlah begitu, maka hasil panjang yang terukur yang akan muncul tentu salah satu nilai dari skala penggaris tadi. Tidak mungkin skala yang lainnya, begitu kan? Nah, kira-kira begitu. Yang dimaksud kompatibel itu kalau saya punya mengukur panjang dan mengukur energi, katakanlah itu, tapi ternyata skalanya itu sama. Kebetulan saja ya. Tapi secara alamiah, secara umum tentu skala alat ukur ini berbeda ya. Tapi pada kondisi tertentu kita bisa menemukan ternyata skalanya sama. Kalau skalanya sama, bagaimana? Ya berarti saya ngukur A, ya salah satu dari skala itu. Kalau saya ngukur B, maka skala yang alat ukur A itu juga bisa digunakan. Dan seterusnya, kalau saya ngukur B, ya skala ukur A-nya bisa digunakan. Kalau saya ngukur A, skala alat ukur B bisa digunakan, dan seterusnya. Sehingga alat ukurnya itu terus. Dan kalau kita sudah merekamnya pertama kali, sekali, maka kita tidak perlu ganti alat ukur itu terus. Nah, yang disebut kompatibel itu mudahnya semacam itu. Dan cirinya secara matematis itu jika komutasi dua buah operator itu sama dengan 0. Saya pikir itu dulu ya yang bisa saya jelaskan secara sederhana. Harapan saya kalian bisa memahaminya tentang maksud kompatibel ini. Dan secara lebih detail bagaimana aplikasinya, bagaimana menghitungnya, ini tentu tidak akan mudah, akan lebih berat lagi di contoh soalnya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap akan menemani kalian untuk menyelesaikan beberapa masalah atau contoh-contoh soal yang akan muncul begitu. Tapi kalian harus menunggu pada sesi berikutnya, tidak pada sesi kali ini. Saya akhiri dulu perkuliahan pada sesi kali ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.